4 dari 8 penyerang timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi sedang dalam performa yang cukup baik bersama klubnya masing-masing. Sebagai informasi, Shin Tae-yong baru saja mengumumkan 27 pemain yang bakal diambil memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday November tahun 2024. Dari 27 nama yang ada, terdapat 8 pemain yang berposisi sebagai penyerang. Mereka adalah Ragnar Oramangun, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Rafael Struijk, Hoki Caraka, Eliano Reijenders, dan Ramadan Sananta. 4 diantaranya tampil cukup apik bersama klubnya masing-masing. Catatan ini diambil setelah FIFA Matchday bulan Oktober tahun 2024. Nama pertama adalah Ragnar Oramangun. Ragnar berhasil mencetak gol saat FC Dender melawan KV Mechelen pada laga lanjutan Liga Belgia tahun 2024 sampai tahun 2025. Pada laga yang terlaksana Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024 ini, Ragnar turun sebagai pemain pengganti pada menit ke-70. Pemain berusia 26 tahun itu lalu mencetak gol pada menit ke-90+6. Ini merupakan gol pertama bagi Ragnar untuk Dender. Sayang, gol dari Ragnar belum berbuah 3 poin. Dender harus menyerah dari KV Mechelen dengan skor telak 2-5. Nama kedua ada Rafael Struijk. Sama dengan Ragnar, Rafael Struijk tampil sebagai pemain pengganti dan bisa mencetak gol ketika Brisbane Roar melawan Sydney FC pada Jumat tanggal 1 November tahun 2024. Pada kesempatan tersebut, Rafael masuk ke lapangan pada menit ke-70 untuk menggantikan Wes Sour. Rafael kemudian berhasil membobol gawang Sydney FC pada menit ke-78. Ini merupakan gol debut Rafael Struijk di Brisbane Roar, hanya, Brisbane Roar juga gagal meraih kemenangan. Brisbane Roar tumbang dari sang tamu dengan skor tipis 2-3. Nama ketiga ada Hoki Caraka. Hoki Caraka tampil impresif ketika PSS Sleman melawan Barito Putra pada pekan ke-8 Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 tanggal 20 Oktober tahun 2024. Pada laga tersebut, Hoki mampu mengukir 1 gol dan 1 assist. PSS Sleman sendiri berhasil mengalahkan Barito Putra dengan skor telak 3-0. Nama terakhir ada Egy Maulana Fikri. Egy tampil menggila di laga Dewa United vs Semen Padang. Ini merupakan laga pekan ke-9 Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 yang terlaksana tanggal 25 Oktober tahun 2025. Kala itu, Egy sukses menorehkan hat-trick. Hebatnya, 3 gol Egy tercipta pada babak pertama saja. Rinciannya yakni pada menit ke-3, 5, dan 39. Terkait hasil, Dewa United sukses mempermalukan Semen Padang dengan skor 8-1. Sementara itu, 4 pemain lainnya memang tidak bisa mencetak gol. Namun, ada beberapa yang mendapat kabar baik. Seperti Marcelino Ferdinand yang akhirnya mendapat kesempatan bermain meski hanya di tim Oxford United U21. Gelandang timnas U20 Indonesia, Vigo Dennis, mengakui banyak belajar dari kebiasaan positif pemain timnas Indonesia. Vigo baru saja bertugas bersama Garuda Nusantara dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025. Di bawah komando Indra Syafri, mereka berhasil lolos dan tahun depan akan terbang ke China pada bulan Februari. Menariknya, dua cukup mempelajari kebiasaan seniornya di timnas. Vigo Dennis menjelaskan bahwa dia banyak mendapatkan kebiasaan yang dilakukan oleh pemain timnas senior. Meski tidak berkomunikasi langsung, dia mendapatkan banyak informasi dari tim medis timnas Armin Suhaidi. Menurutnya, banyak kebiasaan positif yang bisa ditiru apalagi untuk pemain muda. Sering mengobrol dengan Bang Armin Suhaidi. Saya sempat bertanya tentang bagaimana pemain timnas senior, mereka itu kebiasaannya bagus, kata Vigo Dennis dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Si Paling Timnas. Pemain asal PSIM Yogyakarta ini menambahkan, pemain senior selalu mempersiapkan diri dengan baik. Pada pagi hari sebelum bertanding, mereka selalu latihan fisik mandiri di tempat kebugaran. Tujuannya agar pemain tidak mendapatkan cedera karena badan mereka sudah siap bertarung. Pemanasan juga menjadi agenda rutin pada malam hari jelang pertandingan. Mereka bisanya sebelum pertandingan biasanya sore atau malam. Pagi aktivasi, mereka bisa datang ke gym sendiri dan mungkin stretching untuk persiapan buat malam.
Menyiapkan badan dan malam untuk stretching juga, lanjutnya. Figo menambahkan, selain kebiasaan tersebut, pemain senior sudah pasti disiplin, mereka bertanggung jawab penuh pada kebugaran dan pola makan yang ketat. Selain itu, istirahat yang cukup juga menjadi hal yang utama saat berada di timnas. Apalagi, skuad Garuda memiliki Choi Ju-yang yang merupakan dokter kelas dunia. Itu juga kebiasaan yang mungkin sudah mereka lakukan sejak lama, itu bagus juga dan bisa saya contoh. Pola istirahat mungkin mereka tahu karena pemain bola jadi mereka tidur 6-8 jam. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya buka suara tidak memanggil Asnawi Mangkualam dan 4 nama lainnya ke skuad Garuda. Kata pelatih asal Korea Selatan itu, kelima pemain yang tidak dipanggil tersebut karena mengalami cedera. Sebelumnya Shin Tae-yong sudah mengumumkan 27 pemain ke timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Mayoritas tidak banyak perubahan yang dipanggil Shin Tae-yong, hanya berbeda 5 pemain saja. 5 pemain yang sebelum dipanggil untuk melawan Bahrain dan China, kini dicoret. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Hernando Ari, Wahyu Prasetyo, Malik Rizaldi, dan Dimas Drajat. Kelima pemain itu rupanya mengalami cedera saat membela klubnya masing-masing. Hingga akhirnya Shin Tae-yong tidak mau memaksakan untuk membela timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam mengalami cedera saat membela klub asal Thailand, Port FC, Hernando Ari dan Malik Rizaldi juga cedera saat memperkuat Persebaya Surabaya di Liga 1 2024/2025. Hal yang sama juga dirasakan oleh Wahyu Prasetyo yang cedera bersama Malut United. Terakhir ada Dimas Drajat yang cedera saat memperkuat Persib Bandung. Ya, mereka tidak saya panggil karena mengalami cedera. Asnawi Mangkualam cedera hamstring, Wahyu Prasetyo ada robekan di betis, dan Malik Rizaldi juga sama mengalami cedera, kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Bolasport.com di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong memanggil Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Muhammad Riyandi, Ramadan Sananta, dan Justin Hubner. Para pemain timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada tanggal 10 November tahun 2024. Jadi karena cedera itu, saya tidak masukkan namanya ke dalam list. Kami juga sudah sampaikan ini ke dokter tim, kata Shin Tae-yong. Adapun timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Setelah itu, tim Merah Putih akan bersua Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, angkat bicara perihal kabar ada sekitar 2.000 warga Korea Selatan yang akan datang langsung mendukung tim Merah Putih melawan Jepang. Juru taktik berusia 54 tahun itu sangat senang mendengar kabar tersebut. Sebelumnya kabar kehadiran ribuan warga Korea Selatan dalam laga nanti diberitakan oleh salah satu media Korea Selatan. Shin Tae-yong pun menilai ini akan menjadi nilai positif untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Shin Tae-yong sebenarnya sudah tahu bahwa warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia sangat banyak. Mendengar mereka akan dukung timnas Indonesia, ya tentu saja ini sangat apresiasi buat saya sendiri, ucap Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Bolasport.com di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Shin Tae-yong mempunyai kedekatan dengan warga Korea Selatan. Sebab, pelatih asal Korea Selatan itu pernah menjadi juru taktik tim berjulukkan Taeguk Warriors. Terakhir kali, Shin Tae-yong bertugas menjadi pelatih timnas Korea Selatan waktu di Piala Dunia 2018. Ia mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar untuk masyarakat negaranya itu. Namun, baru kali ini ia mendengar warga Korea Selatan ingin datang langsung ke SUGBK mendukung timnas Indonesia. Ya, ada orang Korea Selatan yang tinggal di sini.
Ini bukan pertandingan timnas Korea Selatan tapi ini laga timnas Indonesia. Saya pikir mereka datang ke sini agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi saya benar-benar mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya, ucap Shin Tae-yong. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga baru tahu bahwa Jepang akan didukung banyak suporternya di SUGBK, ada kabar sekitar 3.000 suporter Jepang akan datang ke Indonesia. Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan itu. Ia percaya suporter timnas Indonesia lebih banyak dan bisa menambah semangat energi JIZSBKK. Kalau ada 3.000 suporter Jepang, ya itu tidak banyak ya, kata Shin Tae-yong. Setelah melawan Jepang, timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah lagi. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan berjumpa Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa tanggal 19 November tahun 2024.